Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fahrul Kurniawan dengan nomor NIM 2342081. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan masalah perekonomian Indonesia, yaitu ketimpangan pertumbuhan dan kesejahteraan. Latar belakang dari judul yang saya ambil ini yaitu ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki latar belakang yang kompleks, antara lain karena perbedaan sumber daya alam, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antar wilayah, dan perbedaan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal yang tidak merata, serta perbedaan tingkat kemandirian daerah juga menjadi faktor penting yang memicu kesenjangan. Kemudian, ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu pertumbuhan stabil. Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan PDB yang cukup konsisten, namun manfaatnya belum terdistribusi secara merata. Yang kedua yaitu ketimpangan pendidikan tinggi. Ketimpangan pendapatan atau rasio Gini dan akses kesejahteraan masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan dampak sosial. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpuasan sosial, meningkatkan kemiskinan relatif, dan menghambat potensi pembangunan nasional. Kemudian sub masalah yang pertama yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Konsentrasi kekayaan menurut data BPS 2024 menunjukkan 10% penduduk terkaya menguasai lebih dari 40% pendapatan nasional, mencerminkan struktur ekonomi yang kurang inklusif. Yang kedua yaitu kesenjangan wilayah. Pertumbuhan terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi utama, terutama Jawa dan perkotaan, meninggalkan daerah terpencil dan pedesaan yang berkembang jauh lebih lambat. Yang ketiga yaitu ancaman stabilitas. Ketimpangan yang ekstrim menghambat mekanisme pasar yang sehat, mengurangi konsumsi secara keseluruhan, dan mengancam stabilitas sosial jangka panjang. Untuk tabelnya berada di samping tersebut. Yang kemudian yaitu submasalah terkait dengan keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan. Pertama, IPM menengah Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM Indonesia masih berada di peringkat menengah global. Menurut World Bank 2024, mengindikasikan ruang besar untuk meningkatkan SDM. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan tidak merata. Terjadi perbedaan besar dalam kualitas dan pemerataan pendidikan antar kota-kota besar dan daerah tertinggal atau 3T. Yang ketiga yaitu kesenjangan produktivitas. Kesenjangan dalam sumber daya manusia atau SDM dan keterampilan teknis menghambat daya saing industri dan produktivitas secara nasional. Kemudian untuk submasalah yang ketiga yaitu infrastruktur yang belum merata. Ketidakmerataan infrastruktur menciptakan biaya logistik tinggi dan membatasi potensi ekonomi di luar Jawa. Kesenjangan wilayah. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi di Indonesia Timur masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Kemudian hambatan logistik, biaya transportasi dan distribusi menjadi mahal, menghambat akses pasar bagi produk lokal di daerah dan memperlambat investasi. Kemudian optimalisasi investasi, diperlukan strategi investasi infrastruktur yang lebih terarah dan merata untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian untuk solusi kebijakan yaitu dengan reformasi fiskal dan redistribusi pendapatan. Pertama, fiskal progresif, yaitu menerapkan sistem pajak yang lebih progresif untuk memastikan kelompok berpendapatan tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar.
Kedua, penguatan perlindungan sosial, yaitu meningkatkan efektivitas dan cakupan program bantuan sosial dan subsidi agar tepat sasaran, mengurangi bocoran dan kemiskinan. Ketiga, yaitu transfer dana daerah, optimalisasi dana alokasi umum atau DAU dan dana desa untuk memastikan pembangunan di daerah memiliki sumber daya yang memadai. Teori ini selaras dengan kebijakan dengan ekonomi kesejahteraan dan Keynesianisme baru yang menekankan intervensi pemerintah melalui fiskal untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong permintaan agregat. Kemudian solusi yang kedua yaitu investasi pendidikan dan pengembangan. Prioritas anggaran pendidikan, peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang terfokus pada kualitas pengajar dan fasilitas di daerah 3T. Kemudian pemerataan akses teknologi digital dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global saat ini. Fokus vokasi dan digitalisasi, yaitu pengembangan program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah dan industri masa depan. Yang kedua yaitu akselerasi pelatihan keterampilan digital untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia di era ekonomi digital World Bank 2024. Dasar kebijakan, rekomendasi BKF Kemenq 2019 menyoroti pentingnya investasi SDM sebagai motor pertumbuhan jangka panjang sesuai dengan teori pertumbuhan endogen. Kemudian solusi yang ketiga yaitu percepatan infrastruktur berbasis keadilan wilayah. Yang pertama yaitu konektivitas digital, penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk membuka akses informasi dan pasar bagi UMKM daerah. Kemudian efisiensi logistik, pengembangan konektivitas antar pulau untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang sesuai RPJMN 2020-2024. Kemudian infrastruktur dasar, fokus pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara di wilayah terpencil, terutama di Indonesia Timur. Dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut yaitu ekonomi inklusif, pertumbuhan PDB yang lebih merata dengan kontribusi signifikan di sektor di luar Jawa. Kemudian menurunnya tingkat kemiskinan, penurunan angka kemiskinan, dan pengangguran yang lebih cepat di daerah tertinggal dan pedesaan. Kemudian untuk daya saing global, yaitu meningkatkan indeks daya saing nasional berkat SDM yang terampil dan infrastruktur yang efisien. Kesimpulannya yaitu pemerintah merupakan sinergi kunci. Kemudian sektor swasta dan masyarakat sipil yang harus bersinergi dan berkomitmen pada kebijakan redistributif. Kemudian mengatasi ketimpangan memerlukan komitmen terpadu dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi instan. Mari kita mendukung kebijakan yang memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana kesejahteraan merata bagi semua warga Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.